Oke, kita kembali ke titik awal, titik nol. Oke saudaraku, ini sudah kembali lagi di titik nol. Jadi berdasarkan permintaan informasi yang disampaikan oleh pemilik lahan di sertifikat seluas 2,3 hektar ini dibuka dengan harga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel cerita kita. Pada video kali ini cerita kita ingin mereview lahan yang mau dijual oleh pemiliknya. Pada hari ini tepatnya tanggal 9 Januari 2022, cerita kita tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh saudara-saudaraku, dan tidak lupa pula mendoakan kepada seluruh saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja pada pagi hari ini cerita kita sudah berada di lokasi, tepatnya di lokasi lahan yang mau dijual. Kita fokus di lahan yang sebelah kanan, oke. Ya, jadi lahan yang direview ini berada di Desa Sinar Banten, Kecamatan Asal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Salah satu kabupaten yang berada di perbatasan Lampung. Jadi ini lahan berada di pinggir jalan desa. Jalan desanya sudah dibangun oleh desa, ini sudah dirapat beton selebar 3 meter. Ini sebelah kanan ini. Ini luasan lahannya 2,3 hektar. Oke, ini saya berada di sudut atas. Oke, ini dia. Oke, ini yang bersih ini bukan ini ya. Yang bersih ini bukan. Yang karet ini perbatasannya. Itu arah ke sana, terus sana, ini ke bawah sana. Oke, langsung saja kita arah ke bawah. Oke, ini kita jalan ke bawah, kita susuri jalan rapat betonnya. Ini sebenarnya dulunya kebun jengkol, cuma karena pemiliknya ini terlalu banyak garapan jadi nggak tergarap, nggak terawat, jadi jengkolnya tuh banyak yang mati. Ini salah satu batang jengkolnya ini. Nih, ada kan? Nah itu. Cuma ketika musim jengkol dia masih berbuah. Ini kita jalan. Ini bicara topografi di sini bergelombang ya, hampir tidak ada yang datar. Jadi lokasinya bergelombang semua. Di sekitarnya pun sudah banyak kebun ini. Di sini ada kebun kopi, di situ sudah ada perkebunan sawit. Nah itu, di sekitarnya itu sudah perkebunan semua. Jadi nggak usah khawatir takut sendirian buka lahan di sini. Banyak temennya. Di sekitarnya banyak kebun produktif milik warga. Ini di sebelah ini kebun sawit ini. Ini punya Pak Kades ini. 6 hektar di sini punya Pak Kades. Usia paling sekitar masih 3-4 tahun ini sawitnya. Oke, kita sudah hampir di sudut bawahnya. Jadi sebelah atas tadi itu perbatasannya dengan kebun karet. Cuma yang di bawah sini perbatasan dengan kebun warga, kebun sawit. Ini dia. Nah, ini di sini batasnya ini dia. Batasnya pohon pinang ini. Di sini biasa pohon pinang tuh digunakan untuk batas. Tuh masih ada batang jengkolnya tuh. Nah, jadi ini posisi aku sudah di bawah. Nah, awal tadi kan kita berada di atas itu. Sekarang posisi sudah di bawah, di batas sebelah bawah. Nah, nanti coba kita masuk di situ. Namun sebelum masuk perlu aku sampaikan bahwasanya lahan ini luasannya 2 di sertifikat hak miliknya luasannya 2,3 hektar. Nah, ini dulunya kebun jengkol, cuma karena pemiliknya banyak garapan jadi tidak terawat. Jadi sekarang udah menjadi semak belukar. Jadi belukarnya belukar pakisan dan sebagainya itu. Cuma pohon jengkolnya masih ada sih, cuma nggak banyak lagi. Nah, itu dia. Kalau bicara lokasinya seperti inilah dia, topografinya bergelombang, tebing. Nah, cuma tebingnya masih layak untuk ditanam lah, kan seperti itu. Nah, ini dia lokasinya. Ini jalannya. Jadi untuk akses jalan ini, jalan desa. Jalan desa menuju jalan transmigrasi itu paling jauh sekitar 1,5 km. Itu sudah ketemu jalan aspal. Di jalan desa ini di bagian tebing-tebingnya sudah dirabat beton. Cuma bagian datarnya itu cuma dilakukan pengerasan saja, nggak dirabat. Jadi
bicara angkutan itu tidak ada kendala, tidak ada masalah lagi seperti itu. Oke, di setiap tanjakan sudah dirabat, tapi di jalan yang datarnya itu cuma dilakukan pengerasan saja. Jarak tempuh lokasi ini sampai ke jalan transmigrasi itu sekitar 1,5 km. Itu sudah ketemu jalan aspal. Dan ini angkutannya pun tidak ada masalah menurut saya. Oke, maksudnya kita turun sedikit ya. Kita cek. Oke, ini lewat mana ini? Coba kita lewat kebun tetangga ini. Wah, coba kita turun. Oke, masih ketemu semak-semaknya, masih semua. Ini kebun sawit ini punya tetangganya ini sebelah. Tuh ada batang sengonnya juga tuh. Nah, tuh batang sengonnya, kayu-kayu. Jadi kalau dibuka sudah nggak bingung lagi kalau mau nyari kayu untuk buat gubuk pondok di lokasi. Waduh, gimana ini? Melihat topografinya. Oke, kita terus turun aja. Sini. Oke. Ini dia. Ini lokasinya. Coba kita masuk ya. Kita masuk. Ini bener-bener semak ini. Aduh, ampun deh. Nih, semaknya seperti itu deh. Ini dia. Di situ agak turun ya dia. Jadi posisinya tuh kayak gini lokasinya. Ini lokasinya kayak gini dia lokasinya. 2,3 hektar. Untuk tekstur tanahnya seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini. Tekstur tanahnya tanah apa ini ya? Saya kurang paham masalah tanah ini. Dan lihat nih, tanahnya seperti ini teksturnya. Aduh, udah ada cacingnya, harus diambil pakai tangan aja. Nih, tekstur tanahnya. Coba kita turun lagi. Ini turunnya kita lewat kebun orang. Karena mau kita terabas semaknya, kayaknya nggak mungkin. Ini dia. Nah, ini semak-semaknya. Oh, ini salah satu batang jengkolnya ini. Ini batang jengkolnya salah satunya. Karena nggak terawat lagi ya. Tuh, banyak kayu-kayuan. Kayaknya ini sudah bertahun-tahun ini nggak dirawat lagi ini. Kalau menurut saya sih, ini layak tanam semua ini kayaknya ini. Menurut saya ya. Miring memang miring. Maka ini udah bertahun-tahun ini nggak dibuka ini semaknya ini. Ini saudaraku. Ini hutannya rimbanya ini. Semak belukar. 100% semak belukarnya ini vegetasinya ini. Aduh, udahlah kalau memang ini kebun jengkol anggap aja nggak ada jengkolnya deh. 100% ini semak belukar. Oke. Jadi ini kita hampir sampai batas bawah ini kayaknya, hampir. Makanya jalan udah semak, udah kita batasin aja. Kita kembali ke titik nol. Oke, saudaraku. Oke. Ini udah nyampe atas ini. Kebetulan lagi batuk, jadi jalan dikit aja udah ngos-ngosan. Jadi tak lupa pula aku beritahukan kepada saudaraku, ini tiang dan kabel PLN ini sudah masuk. Karena kebetulan
Di arah situ paling sekitar 400 meter itu ada barak perumahan karyawan salah satu perusahaan di sini, perusahaan perkebunan. Jadi listrik sudah ada ya. Jadi kepepetnya kalau memang mau dibuka, mau tegain rumah bisa, listrik nggak jadi kendala lagi. Kalau untuk ke desa yang nggak jauh, paling sekitar 1,5 km udah ketemu desa Sinar Banten. Ini masuk desa Sinar Banten ini sini. Jadi kalau untuk ke desa nggak jauh lagi, 1,5 km paling jauh itu udah ketemu. Oke, ini listriknya udah masuk ya. Nih kabelnya ini. Ini kalau kita jalan ke situ terus, itu tembus ke pabrik kelapa sawit. Kalau kita arah situ tadi, tembus ke tembus ke desa Sinar Banten, desa transmigrasi, desa Bukit Indah bisa. Oke, ini sebelahnya tuh ditanam kopi, jengkol, ini sawit. Oke, ini kebun sawitnya Pak Kades ini, 6 hektar, satu hamparan. Oke, kita kembali naik ke atas lagi, saudaraku. Oke, saudaraku, nih salah satu minusnya di sini nih kayak gini nih. Kalau di hutan nih, ini ada binatang penghisap darah ini, namanya pacet kalau di sini. Entah kalau di bahasa lain di daerah-daerah lain. Ampun deh ini. Kalau ini udah masuk gigit, ngisap darah kita, udah deh, gatal selesainya, luka, ngoreng. Aduh ampun, dapat satu aku. Dah, tuh kan, udahlah kita biarin aja. Kuikhlaskan dia, bersanding dengannya. Oke, ini kita sudah nyampe atas lagi. Coba kita sisir di perbatasan yang atas ini. Yang bersih ini kebun orang ya. Oh, kita fokus semaknya aja. Nih, perbatasannya Pinang. Waduh. Tuh dia. Tuh semak-semaknya, kelihatan kan? Ini pinang ini di sini digunakan untuk batas ya, batas yang menguntungkan. Ini pinang bisa untuk batas, ketika berbuah bisa kita panen, dijual hasilnya. Ini dia semaknya tuh, seperti itu. Tuh banyak kayu-kayu. Ini kayaknya udah lama banget gak dibuka ini pemilik ini nih. Tuh kelihatan tuh. Oh, kalau yang di atas ini tanahnya agak kemerah-merahan ya. Ini dia semuanya. Suasana suara gareng ini yang buat rindu hidup di transmigrasi ini, di daerah perkebunan ini. Suara burungnya tweet ya, ya. Tuh semak. Oke, kita kembali ke titik awal, titik nol. Oke saudaraku, ini sudah kembali lagi di titik nol. Jadi berdasarkan permintaan informasi yang disampaikan oleh pemilik lahan di sertifikat seluas 2,3 hektar ini dibuka dengan harga 60 juta rupiah. 60 juta rupiah dibukanya. Itu harga yang disampaikan oleh pemilik tadi malam, tanggal 8, malam tanggal 9. Lokasi di sertifikat 2,3 hektar berada di pinggir jalan desa yang lokasinya miring seperti ini, tidak datar karena di sini hampir pasti tidak ada yang datar. Jarak tempuh dari jalan aspal transmigrasi sekitar 1,5 km itu arah ke sana, kembali ke sana. Dan jalan desa seperti ini. Di lokasi tebing sudah direbut beton, dan di lokasi yang datar-datar itu sudah dilakukan pengerasan seperti ini dia. Nah, itu dia. Sedikit udah ada pengerasan. Di sekelilingnya sudah ada kebun masyarakat, kebun produktif. Nah, jadi nggak usah khawatir nggak ada teman di sini. Listrik pun sudah ada. Oke, kita
coba keluar. Jadi sebelum keluar, sebelum ditutup video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga dapat digunakan sebagai acuan informasi apabila saudara-saudaraku ingin merantau ke Kabupaten Kaur, ya, Provinsi Bengkulu. Jadi salah satu lokasinya seperti ini bentuknya, ya, topografinya seperti ini. Ini salah satu desa yang ada di Kabupaten Kaur, lokasinya seperti ini, ya. Jadi semoga bermanfaat. Kalau memang tidak suka dengan orangnya, tutup matanya aja, dengerin aja ya. Salam cerita kita, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi perjalanan keluar menuju jalan poros desa Ramigrasi maupun di Sinar Banten. Hehe. Oh, udah ketemu jalan rapat beton lagi. Lokasi sekitarnya. Jalan rapat lagi. Ini kanan kirinya sudah ketutup rumput, ini maunya ditebas dulu. Lebar ini, biasanya mobil masuk strada 300 masuk. Oke, putus lagi jalannya. Jalan tanah. Ini jalan sentra produksi lagi, ini jalan sentra produksi lagi. Oke. Kebun warga sekitarnya ini. Ini kebun karet kanan kirinya. Tuh, sudah ada rumah warga itu. Jalan rapat beton lagi, nah, tebing. Iya kayaknya. Jadi meskipun hujan nggak ada kendala. Karet. Jalan rapat beton lagi.
keren, ada rumah warga lagi. Kita sampai tuh, ini sudah nyampe ke jalan poros transmigrasi. Ya. Oke, saudaraku, semoga bermanfaat.